alaikum bil jamaah. Kita ni Nabi anjurkan mesti berjamaah. Dek berjamaah itulah kita kuat, berjamaah itulah kita bersama. InsyaAllah kita tetap berada dan berjalan di atas jalan yang hak, jalan yang sudah dijalani oleh para salafus saleh dahulu. Tanda nama Muhammad, nama Nabi kita mulia itu, Allah langsung letakkan nama Nabi kita di samping nama Allah. La ilaha illallah. Setelah itu Muhammadur Rasulullah. Cuba. Menurut ahli sunnah wal jamaah, dan kekal dalam neraka itu cirinya orang kafir. Orang kafir khalidina fiha. Kekalnya dalam neraka. Maka kini kau heran awak. Lah Nabi kita menjamin kita masuk sarubo. Ada pula orang nan mengklaim sarubo untuk inyo saja. Dan awak kau masukkan ke dalam neraka. Berarti santiang apa Nabi Muhammad itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kita muliakan Buya Dr. Zulhendri Rais LCMA yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita bersama Bapak dan Ibu, menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan beliau untuk berkumpul bersama kita di kesempatan malam hari ini. Kemudian yang kita hormati pengurus Masjid Al-Mubarak Tiakar, kemudian kepada para masyayikh Al-Hussam Littafaqquh Fiddin, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang hadir di kesempatan malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, di malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang paling mulia, dalam menjalankan satu bentuk ungkapan rasa cinta dan mahabbah kita kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu beserta seluruh pemirsa Al-Hussam Littafaqquh Fiddin, baik yang mengikuti channel kami melalui Facebook maupun Instagram dan juga YouTube. Pada malam hari ini, kerjasama antara Halaqah Al-Hussam Littafaqquh Fiddin dengan pengurus Masjid Al-Mubarak Tiakar dengan segenap jajarannya berhasil mengangkat sebuah acara tabligh akbar dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, mari kita buka dan mulai acara kita dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih berkahnya acara kita, mari bersama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Juman Arfi. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول وما محمد أفإن ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, terima kasih kita sampaikan kepada Ustaz Juman Arif yang telah melantunkan kalam ilahi di hadapan kita bersama. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, berikutnya kita mintakan sambutan pengantar kata dari Ketua Yayasan Al-Husam Littafaqquh Fiddin kepada Tengku Hasnan Ma'ruf MA. Kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil atiyah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawil nufus zakiyah amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Tuhan Guru kita Al-Mukarram Dr. Pada kesempatan yang singkat ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, acara kita malam hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi ini terselenggara atas kerjasama Halaqah Al-Husam dengan pengurus Masjid Al-Mubarak Nyaka. Maka dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Haji Eri yang sudah memfasilitasi acara kita pada malam hari ini. Semoga apa yang beliau infakkan, beliau berikan kepada kita pada malam hari ini dilipat gandakan pahalanya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian jamaah, kami ingin menyampaikan juga bahwa Halaqah Al-Husam ini dinaungi oleh sebuah yayasan yang bernama Yayasan Al-Husam Litafaqquh Fiddin. Sebagai pembina dari yayasan ini adalah Al-Mukarram guru kita Haji Bahri Ibn Habib LC Diplom MH sebagai pembina yayasan. Lalu sebagai pengawas dari Yayasan Al-Husam Litafaqquh Fiddin yaitu Al-Mukarram tuan guru kita Haji, belum haji beliau ya, Ustadz Apriya Putra M. Ahum. Beliau sebagai pembina pengawas di Yayasan Al-Husam Litafaqquh Fiddin. Lalu sebagai ketua yayasan saya sendiri, lalu sebagai sekretaris yang menjadi protokol ini yaitu Ustadz Febriani SPDI Datuk Korup. Kemudian sebagai bendahara yayasan adalah Ustadz Abu Jaya. Ini struktur dalam yayasan. Lalu Bapak Ibu sedang jamaah yang ingin kami sampaikan bahwa Halaqah Al-Husam ini kami bergerak di bidang dakwah dan pendidikan. Maka pusat kajian kegiatan kami ada di Padang Mengate di tempat kediaman Ungku Mudo Halis Buya Apriya Putra. Ada kegiatan setiap Kamis malam seminggu sekali itu kita baca kitab. Ada kitab fikih, ada kitab tasawuf dan juga ada kitab tauhid yang kita baca. Dan itu terbuka untuk umum. Bagi Bapak Ibu sidang jamaah yang ingin mendalami kitab turas, kitab kuning, maka datanglah ke Halaqah pengajian Al-Husam yaitu seminggu sekali setiap Kamis malam. Lalu yang kedua ada program yang sudah kita jalankan, program diskusi ilmiah. Ini mengangkat tema-tema. Maka bulan yang dulu perdana kita angkat di sini dengan tema kita kemarin adalah zikir, jihad dan doa bersama. Sudah kita angkat perdana di Masjid Al-Mubarak juga. Bulan kemarin kita angkat di Masjid Al-Ihsan di Kotonan Ampe itu dengan tema bid'ah. Dan insya Allah tanggal 7 besok kegiatan Al-Husam kita ada di Masjid Istiqomah dekat terminal Kotonan Ampe dengan tema jawaban di mana Allah. Itu terkait dengan persoalan ayat-ayat mutasyabihat ya, itu yang akan dibahas nanti. Ada narasumbernya juga seperti biasa tentang jawaban di mana Allah. Aina Allah, nanti di sana akan dijawab oleh para narasumber kita insyaallah di tanggal 7 besok.
Ini kegiatan-kegiatan terbaru sidang jamaah yang diadakan oleh Al-Husam. Lalu kemudian pada ini kami mohon izin kepada Pak Kiai menjalankan donasi. Kotak donasi bagi Bapak Ibu sidang jamaah nanti diambil infak, kemudian donasi untuk kegiatan halal Al-Husam. Juga ada kegiatan setiap minggu dan juga ada kegiatan setiap bulannya. Jadi nanti dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin berdonasi, yang ada kelapangan dan kelebihan rezeki di sekitar itu berdonasi. Barangkali ini sekelumit atau sepatah patah kata dari kami atas nama Ketua Yayasan Al-Khalaqah Al-Husam kita maafkan. Demikian saja, berbagai maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, Bapak dan Ibu dimuliakan oleh Allah, kita masuk ke acara inti di kesempatan malam hari ini, Tabligh Akbar, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi tema dalam kegiatan kita malam hari ini adalah hakikat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum nanti kita minta kepada Buya untuk menerangkan seperti apa sebenarnya hakikat mencintai Rasul itu, kita sedikit minta Buya. Kenapa? Mungkin kegalauan di antara kami Buya, ketika mengangkat kegiatan Maulid Nabi, boleh apa gagak kan itu? Ini bid'ah apa sunnah? Ini boleh apa enggak? Ini neraka apa surga? Jadi agaknya kita perlu juga diberikan pemahaman tentang hal ini. Apakah langkah yang kita lakukan ini sudah termasuk dalam salah satu bentuk mencintai Rasulullah, atau memang seperti apa yang mereka tuduhkan kepada kita? Bapak dan Ibu, langsung saja kita dengarkan paparan daripada Buya Muharram Dr. Haji Zulhijri Rais LCMA. Kita persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa quwwatil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ma'lumin lak. Para alim ulama, cerdik pandai, suluh bendang dalam negari, limpapeh rumah nan gadang. Kepai tempeh bertanyo, kepulang tempeh berberito. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, seluruh kita yang hadir di sini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini adalah hari yang mulia, bulan yang mulia, dan tempat yang mulia. Terkumpul kemuliaan itu pada hari kita hari ini. Tempat yang mulia adalah masjid. Kata Nabi dalam hadis sahih Muslim, asyarrul buqa'ah. Kata Nabi SAW dalam sahih Muslim, sebaik-baik tempat adalah masjid, wa asyarrul buqa'atin syauquha. Sejelek-jelek sehina-hina masjid adalah, sehina-hina tempat adalah pasar. Semulia-mulia tempat adalah masjid, sehina-hina tempat adalah pasar. Jadi masjid tempat yang mulia, maka kita Allah takdirkan berada di tempat yang mulia. Sehina-hina tempat adalah pasar, maka cukup kita untuk kebutuhan hajat saja.
kebaikan dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Di hari yang mulia malam Jumat, hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik, salah satu orang yang tak diazab di kuburnya adalah al-mutawaffa yaumul jum'ati wa lailatiha. Orang yang wafat di malam Jumat atau di hari Jumat, tak diazab dia di kuburnya. Begitu hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik. Maka oleh karena itu, ini termasuk hari yang mulia, yaitu hari Jumat atau malam Jumat. Tak diazab. Ya tentu tak diazab ni kalau dia orang taat. Kalau orang maksiat tetap diazab. Walaupun matinya hari Jumat. Kemudian kita berada di bulan yang mulia, itulah bulan Rabiul Awal. Khilafiyah ulama tentang bulan yang mulia. Imam Ibn Rajab Al-Hambali juga menukilkan di dalam Lataiful Ma'arif fi Mawasim wal Mawarif. Ada yang mengatakan yang mulia itu Rajab karena Rajab ada peristiwa Isra wal Mi'raj. Ada yang mengatakan yang mulia itu adalah bulan Muharram karena di dalamnya ada satu malam, satu hari yang disebut dengan Ashura, puasa. Ada yang mengatakan yang mulia itu bulan nisfu Sya'ban, bulan Sya'ban karena ada di dalamnya malam nisfu Sya'ban. Tapi ada yang mengatakan yang mulia bulan Ramadan karena dalamnya ada Lailatul Qadar. Tapi Imam Bajuri mengatakan malam yang paling mulia adalah malam Maulidir Rasul, malam Maulid ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Laulahu ma fi syai'. Jikalaulah tidak ada beliau, tidak ada kemuliaan sama sekali dalam Ramadan. Tak ada kemuliaan sama sekali dalam Rajab, tak ada kemuliaan sama sekali dalam Muharram, bahkan tidak ada kemuliaan sama sekali pada bulan-bulan ini. Maka oleh karena itu kita berada pada bulan yang mulia, itulah bulan. Saya diberi judul oleh panitia Hakikat Mencintai Rasulullah. Memang ini kalau kaji hakikat memang agak boleh nampak. Karena kalau hakikat itulah kaji dalam. Awak baru kulit ke kulit, syariat ke syariat, 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 dan suansu ke tarikat baru sampai ke hakikat dan ma'rifat. Tapi kita coba membahas tentang hakikat sebenarnya. Hakikat kita maknakan dengan makna tahqiq. Sebenarnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa? Kita ambil di dalam Hasyiah Imam Bajuri, fikih mazhab Syafi'i, Hasyiah Bajuri dari matan Taqrib, Hasyiah daripada Fathul Qarib. Ada ungkapan Imam Bajuri, al-adabu muqaddamun 'alal ittiba'. Adab kepada Rasulullah itu lebih diutamakan daripada ittiba', mengikut sunnah. Kita kenal sahabat yang bernama Sayyidina Abdullah ibn Umar. Itu beliau tak kenal dengan sunnah. Yang beliau kenal adab kepada Rasulullah. Adab cinta. Dengan adablah akan timbul rasa mahabbah cinta. Kita ada adab kepada ibu bapa, adil cinta. Sayyidina Abdullah ibn Umar, saking kuatnya adabnya kepada Rasulullah, dia ingin meniru gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi berjalan di sebuah tempat, ketika itu karena ada batang kayu ranting yang jatuh ke pohon, yang tumbang ke pohon, Nabi lewat di tempat itu, Nabi menundukkan kepalanya supaya jangan tersangkut sorban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah meninggal dunia. Ranting kayu tak ada lagi di situ. Abdullah ibnu Umar lewat di tempat itu meniru gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditundukkan kepalanya, padahal ranting tak ada lagi. Nabi juga sudah meninggal dunia. Itu kan bukan sunnah, tapi karena adab. Al-adabu muqaddamun al-ittiba'. Para sahabat heran, kenapa Umar seperti ini? Dan bisa dibenarkan, maka adab yang perlu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini banyak orang yang tak beradab. Maka kalau saya ditanya apa hukum peringatan Maulid Nabi, kalau hari ini wajib hukumnya memperingati Maulid Nabi. Orang
banyak lagi tak beradab kepada Rasulullah. Apalagi kawan-kawan Wahabi Salafi. Tak ada adab kepada Rasulullah. Dengar kajian mereka. Enak saja mereka mengatakan ayah dan ibu Nabi masuk neraka. Ayah jamak Nabi masuk neraka katanya. Adakah adab kepada Rasulullah? Nah, dengar kajian-kajian Salafi. Maka kita perlu pertanyaan, betul mereka ni mukmin yang sejati atau tidak? Betul mereka ni umat Nabi Muhammad atau tidak? Mereka mengatakan ayah mak Nabi dalam neraka. Kenapa? Karena ayah dan mak Nabi meninggal dunia dalam keadaan musyrik, belum beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tuduhan mereka. Mereka tak ada akhlak, tak ada adab kepada Rasulullah. Maka menurut akidah kita Ahlu Sunnah wal Jamaah, pegang erat-erat bapak-bapak ibu-ibu. Kunci erat-erat. Ibarat ubunya, ubu mati, jangan ubu sentak. Kalau ubu sentak, bekonya lapih balik. Akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah, ubunya ubu mati. Tak bisa, tak lakang, tak panen, tak lapuk, tak hujan, tu yang nambah ubu mati. Apanya tu? Ayah dan ibu Nabi masuk surga menurut ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Menurut kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Mana dalil? Kan kini kau pakai dalil ke sadonya orang gini tu. Walaupun nyo membuat becaknya dalilan ni tanya orang ni. Tak pernah kuliah pondok, ada nak sekolah di pondok, ada tukang. Kadang tukang panen sawit dan sebagainya tanya dalilnya sahih dalil itu jingnya. Baru ke sepandai semayang baru pandai je dalil mulanya jawab. Dalil lain dalam Al-Quran. Allah katakan dalam Al-Quran, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Wa ma kunna mu'adzibin, tidak akan diazab suatu kaum hatta nab'atha rasula, sampai diutus seorang rasul ke dalam kaum itu. Ayah Nabi meninggal dunia, Nabi lah diangkat menjadi rasul. Alun. Amak Nabi meninggal dunia, Nabi lah diangkat menjadi rasul. Alun. Maka zaman itulah disebut dengan zaman ahli fatrah. Orang yang berada di zaman ahli fatrah, najun, mereka selamat. Iko menurut akidah 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Iko yang perlu buat pacik arek-arek. Kini anak-anak awak yang salah menyekolah anak tu lah tanamkan virus. Virus tu lebih parah pada corona le Pak. Lebih parah le. Ditanamkan ayah mak Nabi masuk neraka, ditanamkan kepada anak-anak generasi gitu. Kan kurang adab kepada Rasulullah. Jauh tak ketek wak berselah. Sabengak-bengaknya orang lah. Orang lain dimasukkan dari Rasulullah ke dalam surga. Mungkin ayah mak dimasukkan ke dalam neraka. Jangan wak pakai dalil ayat tadi, jauh tak wak saja. Ayah mak dimasukkan ke dalam neraka. Orang berjuangkan masuk surga. Jadi dalam hadis Sahih Muslim, kullu ummati yadkhuluna jannah, seluruh umatku masuk surga. Awak pun ada masuk surga ke Pak? Lah dijamin oleh Rasulullah. Umat Nabi Muhammad dijamin masuk surga walau kana asiya, walaupun ahli maksiat. Begitu dalam akidah kita Abi Hasan Asy'ari. Walaupun ahli maksiatnya masuk surga. Berbeda dengan Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah, al-irtikabu minal kabair khalida finnar. Orang yang bergelimang dengan dosa besar, dia kekal dalam neraka. Kau Mu'tazilah. Kalau menurut kaji kita Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Dasuki jalih itu dalam Ummul Barahin. Orang mukmin dia pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya cuman dia apui dosa kau di neraka lu. Ya kok dia buih lah dalam neraka lu, kok digoreng lah dia pergi neraka lu. Abe kau lah masuk surga fiha alamah. Baca kitab Majalis Susaniyah Syarah Arba'in Nawawiyah Imam Fasni As-Siddiqi Al-Azhar. Fiha alamah tu apa? Ada tando. Ikut kecik buya awak, ada tando yang di lengan, ada tando yang di punggung, ada tando yang di kaniang. Bahkan ada nama memakai baju khusus, baju mantan neraka. Ya mungkin model-model kini itulah lah jaket dengan rompi-rompi orang tu tahanannya kan. Besok tertulis besok di surga mantan nerakonya. Kalau lah nampak kawan memakai itu jangan ditanya lo lepak dari mai lah faham selawat lah. Tapi masuk surga. Menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah nan kekal dalam neraka itu cik orang kafir.
Orang kafir khalidina fiha. Kekalnya dalam neraka. Maka kini kau heran awak. Lah Nabi kita menjamin kita masuk surga. Ada pula orang nan mengklaim surga tu untuk inyo saja. Dan awak kau masukkan ke dalam neraka. Berarti santiang pada Nabi Muhammad itu. Tentu hebatnya pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka adab kepada Nabi. Mereka tak ada adab. Hari ini orang tak ada adab lagi ke Rasulullah. Menyebut Muhammad pada itu pula. Biasa Muhammad. Sebagaimana Muhammad berkata, Muhammad dan mana dan Muhammad itu. Di kampar tu ada tu ustaz kecil. Muhammad tu sama jawabnya kecilnya tu. Memang ginang ada tu orang. Ustaz. Belum di Timur Tengah lah. Lebu Cina lah kan lah di belakang. Kau tahu papak lebu Cina? Tak tahu dah. LC tu ha. Muhammad tu sama jawabnya kecilnya lah. Awak makan, Muhammad makan. Awak menikah, Muhammad menikah. Awak sakit, Muhammad sakit. Awak punya anak, Muhammad punya anak. Jadi awak tu sama je Muhammadnya kecilnya. Iyo sama je Muhammad, tapi Muhammad anak. الجوزاء هذا الإكسودة وفخاري أنت فيه اليتيمة الأسماء setelah itu فأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاه الجاهلية وأورد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه. Allah sucikan nasabnya Nabi Muhammad. Ayah amak Nabi memang hidup zaman jahiliyah, tapi amak nak pernah makan riba. Amak nak pernah menciluk pucuk ubi orang tu. Amak nak pernah berzina tu. Ayah nak pernah minum khamar tu. Makanya Nabi itu dilahirkan dari sulbi, dari sperma yang suci, dari rahim yang bersih. Lahirlah seorang manusia nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Itulah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam rawi bersanji, Imam Ismail bersanjikan jalan dewan. Yatala'la'u sanah. Apa tadi ul imla bismi zatil aliyah. Usanni bihamdim mawariduhu sa'ighatun haniyah. Mumtati'an minasyukril jamil limataya. Berjanji tu ni baca orang awak dulu tu pak. Tu amalan buya-buya awak dulu berjanji tiap maulid baca berjanji. Anak turun mandi anak baca je berjanji. Kinilah dari kampung awak kinilah. Lain lindak bid'ah lah dah. Enggak sadar bid'ah dia lah payah dengan nak orang baca itulah. Harus baca. Itu tradisi, itu sebuah syariat yang dari dulu turun-temurun nenek-nenek kita meninggalkan itu. Akhirnya tiba orang baru-baru bid'ah itu kecilnya. Bagaimana cara itu bid'ah? Situ tu saya mengajarkan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ baca baginda Nabi, kemuliaan Nabi. Maka oleh kerana itu, adab salah satu asbab agar cinta kita benar kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru dari sisi orang yang menuduh ayah mak Nabi masuk neraka. Apa boleh? Kita tengok pemanggilan Rasulullah. Orang biasa saja. Padahal dalam Al-Quran jelas. Walaupun memang kata ulama ahli tafsir ayat itu untuk para sahabat. Tapi bagaimanapun ayat itu tetap berlaku sampai hari ini dan bahkan kiamat. Kata Allah Ta'ala pada dalam Al-Quran itu. Jangan kalian panggil Nabi kalian kaba'dukum ba'ba. Seperti kalian memanggil sesama kalian. Awak main bau nama pak. Kalau masuk buk, ya kawan si Anu, si Kolo. Pulan si Kolo. Bro si Kolo. Si Anu si Kolo. Kan Nabi Muhammad tak boleh. Allah contohkan dalam Al-Quran. Ya ayuhan Nabi. Ya ayuhan Rasul. Tak ada ya Muhammad. Tak ada.
Dalam ayat yang biasa baca kan dia kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bisa saja Allah Taala mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala Muhammad. Tapi tidak. Dia apa? Begitulah mulianya Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itulah kata Imam Bajuri lagi dalam Hasyiah Bajuri itu apa kata beliau? Bahwa ayustahab disunnahkan menyebut Sayyidina sebelum Muhammad. Itu disepakati oleh ulama 4 mazhab. Baca Sayyidina, tak mudah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak mudah itu dah. Sayyidina dulu, dialih dulu sebelum menyebut Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Dulu mak-mak awak nenek-nenek awak. Akhlak, adab penting ke Rasulullah. Sayyidi. Nabi mengatakan dalam hadis sahih Bukhari riwayat Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi apa? Ana sayyidu waladi Adam wala fakhara. Aku ni penghulu anak Adam. Nabi itu sayyid, Nabi itu sayyidina, penghulu kita. Itulah dalil yang paling kuat menjelaskan bahawa sebelum menyebut nama Nabi Muhammad dianjurkan mengucapkan sayyidina. Kepenting mengucapkan sayyidina ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina. Kini tak ada lah. Inilah biasa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala. Sehingga bingung tah nan mano Nabi Muhammad tan mano nan Muhammad nan di samping inyo nan tasawuf ni. Nah, ini adab penting. Dengan adab itulah kita akan timbul rasa mahabbah. Cinta, sayang kepada Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dua, agar cinta kita ini benar ke Rasulullah, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Nabi ini orang mulia. Mulia Rasulullah. Mulianya Nabi dalam seluruh apa yang ada pada diri Rasulullah. Jasadih, ismih. Pertama nama, Nabi namulah mulia. Nama Nabi mulia. Tanda nama Muhammad, nama Nabi kita mulia itu Allah langsung letakkan nama Nabi kita di samping nama Allah. La ilaha illallah. Setelah itu Muhammad Rasulullah. Cuba buat fikir lembek-lembek. Badak Nabi di samping nama Allah. Apa salahnya Nabi Allah Ta'ala meletakkan Nabi Adam? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Adam Rasulullah. Nabi Adam Nabi yang pertama. Badai tak Nabi Ibrahim? Nabi yang bari ujian. Badai tak Nabi Sulaiman? Nabi Nengkayo? Badai tak Nabi Kubat? Samping nama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan takkan sah iman seseorang kalau tidak menyebut nama Nabi Muhammad. Begitu dalam mazhabnya Imam Abi Hanifah. Ya, dalam syarah Jauharatut Tauhid disebutkan di sana, salah satu syarat seorang mukmin itu miskin mutqin. Dalam Sulamut Taufiq Al-Habib Abdullah bin Tahir Ba'alawi mengatakan nutqin. Nutqin itu mesti membaca. Apa yang dinutukkannya? Kalimat dua syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mulia nama. Apa Nabi yang mulia lagi? Nama Nabi ku tak bisa dirubah. Dalam azan, cubalah rubah nama Nabi Muhammad kalau bagak. Kalau ya awak sama je Muhammad, cuba letak nama awak di situ. Muhammad tu samanya biasa, sama je awak, cuba letak nama awak di situ. Siapa nama awak umpama Tukijan, cuba azan baik Tukijan ni, tak banyak orang datang ke masjid. Sangka orang gila nan azan tu tu. Asyhadu anna Tukijan Rasulullah. Kalau awak sama je Muhammad. Kalau kita sama dengan Nabi Muhammad, cuba. Beda. Dalam salat nama Nabi Muhammad. Dalam khutbah menjadi rukun khutbah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu dari sisi nama Nabi lebih mulia. Maka ini yang perlu kita yakinkan bahawa memang Nabi ku mulia daripada kita. Agar mantap
mahabbah, cinta kita kepada Rasulullah. Mulia nama Nabi Muhammad, mulia lagi jasadnya. Jasad Nabi ku mulia. Ya Allah ya Karim, di mana letaknya jasad Nabi mulia? Baca hadis Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi. Kalau agak payah di situ, buka aja kitab Muraqqil Ubudiyah di halaman-halaman pertama, menjadi sebuah nazam syair. Lam yahtalim qatutaha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslam fi mada zamani. Nabi Muhammad wa mata sa'aba aslam fi mada zamani. Nabi Muhammad tak pernah menguak seumur hidupnya. Entah menguak. Menguak bahasa Indonesianya apa? Menguap. Menguap tu air bangit. Entah tu menguap, kata tu menguap. Menguap tu, ambu memang tak pandai mau bahasa Indonesia ke apa pecah. Menguak. Tak pernah Nabi menguak. Memang dalam riwayat hadis Nabi katakan idza tasauba ahadukum fasattir famahu, hadisnya hasan. Nabi katakan apabila kalian menguap maka tutuplah dengan punggung dengan kiri. Hadis. Hadis awak menguap bukan berarti Nabi pernah menguap. Nabi tak pernah menguap. Wa ma tasa'aba aslam fi mada zamani. Tak pernah seumur hidup Nabi menguap. Awak pernah? Awak siapa ni tak pernah menguap? Awak jangan menguap lain mengangung. Berbunyian itu. Itu mulia Rasulullah. Sifat jasad mulia. Apa boleh? Apa boleh? Bi khalfihi kamami ru'yatun sabatat wa la yura asrubahu liminhu fi alani. Bi khalfihi kamami ru'yatun sabatat. Nabi Muhammad tu menengok ke belakang sama je menengok ke muka. Wala yura asrubahu liminhu fi alani. Dan tidak berbekas sedikit pun buang airnya Rasulullah SAW. Ini buka dalam kitab Syifa lil Qadi'iyat. Bahkan di dalam Madarijus Su'ud, Imam Nawawi Jawi dalam Syarah Al-Barzanji, setiap kotoran Rasulullah itu langsung tala'ub bil ard, langsung ditelan oleh bumi. Tak ada sedikit pun makhluk yang menghirup baunan itu. Itu mulianya Rasulullah. Awak ada? Awak lama je di situ kotoran awak tu. Satu orang sekampung lah, lama deko orang, ala heboh orang. Siapa punya ciri tu, siapa punya ciri tu je lah. Itu Nabi Muhammad. Mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu dalam riwayat-riwayat hadis yang sahih. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yurazilluhu fi syamsi dhul fatani. Nabi Muhammad matonyo tapi ciang tapi hatinya jago. Kalau Nabi lalok tu cik mata Nabi sana boleh hati Nabi jago. Nabi hati tak pernah lalok. Itu mulianya Rasulullah. Maka ketika daksur di dalam kitab Insanul Kamil karangan Abi Alawi Maliki rahimahullahu taala wardallahu an, di sana disebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di daksur. Ada seorang ada mengatakan duksur, ada dengan fathah dal, daksur. Dia akan membunuh Rasulullah, menyecido Nabi dari belakang, tapi Nabi ku hati tak pernah lalok. Jadi ketika Nabi terjaga, telik rupanya pedanglah di siku Rasulullah. Kecek daksur Muhammad kalau dia bunuh aku kini siapa akan menolong aku? Ya dek Nabi Muhammadnya orangnya qalbun salim, hatinya bersih, ia menyebutkan dengan lafaz, dengan lidah yang bersih, dengan hati yang bersih. Nabi Muhammad mengatakan Allah, menyebut nama Allah ismu zat itu yang dibaca dek Nabi Muhammad, talapih tajatuh pedang si daksur. Jadi Nabi hati nak pernah lalok dan tapi mata saja dia. Wala yurazilluhu fi syamsi dhul fatani. Nabi Muhammad tak ada bayangan di tubuhnya ketika teriknya matahari.
Ndak berbayang-bayang Nabi lupa. Dia apa Nabi ndak berbayang-bayang? Kan Nabi itu kazujajah. Sama seperti kaco. Barasih. Kalau air ku ada je bayang. Ku baru lampu ku. Ada bayang-bayang. Tangan ku ada bayang-bayang. Tidak akan menghasilkan sebuah bayang-bayangan. Bersih. Itu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minhu dawabu falam tahruk wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihi al-hasani. Kami wiridkan dulu. Di jauh sampai kini diwiridkan. Di Malalo, di Betul Suri, di Kabun kami masih wiridkan nih koko. Baca setelah selesai salat maghrib. Masih diwiridkan. Apa disebutkan? Minhu dawabu falam tahruk wa ma waqa'at. Binatang buas tak pernah lari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mulianya Nabi. Binatang buas ingin dakik ya Rasulullah. Hadis riwayat Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika Nabi nyukaja dek singo, nyukaja dek singo bukan Nabi SAW. Sayyidina Utsman dikejar oleh singa. Anggapan Sayyidina Utsman singo kok kan membunuhnya. Kan memakannya. Rupa ndak singo mengajar Sayyidina Utsman. Tu rupanya singo ingin menyampaikan salam ke Rasulullah. Cuman itu saja. Dalam An-Anwar Muhammadiyah Imam Yusuf Nabahani menukilkan juga. Dikaja. Kurang dikaja harimau, dikaja singo. Tentu sasak ngok. Awak jangan dikaja di harimau, dikaja di uwau-uwau. Saya hilang pengen awak nak lari. Kau di harimau mengajar. Tak tahan dek sini Utsman lah sasak ngok sini pucik nyampen salam balik salam ala Rasulillah. Sampai salam balik salam alaiya Rasulillah. Sampaikan salam untuk Rasulullah. Sampai Sayyidina Utsman di muka rumah Nabi, sampai di hadapan Rasulullah, angok sasak. Ya orang sudah nyekaja lah dek binatang rasul-rasul ke dibunuh. Jadi tak bisa mengecek, tak ada apa kecek Nabi. Tak bisa tanang lalu Sayyidina Utsman. Badi' fi fadlis salata ala habibis syafi' karangan Imam Al-Hafiz As-Sakhawi rahimahullah. Riwayat hadis Sayyidina Jabir bin Abdullah, marartu kata Rasulullah, aku berjalan ba'da bi'tsatih, setelah aku diutus menjadi rasul, seluruh binatang, nabatun tumbuh-tumbuhan, syajaratun pohon, hajarun batu, wa yusallimu alayya, dia mengucapkan salam kepadaku kata Rasulullah, wa qalu, dan mereka berkata assalamu alaika ya Rasulullah. Nih, mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awak ada pernah batu baca salam ke awak, Pak? Le pernah rimau baca salam ke awak, Assalamualaikum je. Kalau alun le jangan samuan lawak je Rasulullah je. Sampai kalau Wahabi tu, alun mangangku ke lagu doh. Jangan manyang je Rasulullah, alun mangang kita Rasulullah. Nah, wama waqa'at zubabatun abadan fi jismihi al-hasani. Nabi, tubuh Nabi tak pernah dihinggapi oleh lalat. Zubab tu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya lalat. Kalau bahasa awaknya langau. Langau. Tidak pernah hinggap di tubuh Nabi yang mulia lalat. Tidak pernah. Kenapa? Identiknya kita kalau lalat itu kan perkara yang kotor. Lalat keinggoknya ditampek nang kumuh. Tubuh Nabi tak pernah dihinggapi lalat saking bersihnya tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih dalam Sahih Imam Ibnu Hibban, dalam Sahih Imam Ibnu Khuzaimah, Sayyidina Ummu Sulaim meriwayatkan hadis Sayyidatuna Ummu Sulaim mengambil keringit Nabi, mengambil keringit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan ke dalam botol kecil. Hadis sahih. Dimasukkan ke dalam botol kecil 8
Ibn Hibban itu yang ditulis oleh Syekh Harari Makki, baru saja wafat rahimahullahu ta'ala. Itu Ahlul Madinah, penduduk Madinah itu menghirup bau parfum itu. Bayangkan, seluruh penduduk Madinah. Memang Madinah dulu keteknya, kecek masyaikh itu yang Madinah itu sekitar yang terpagar di Masjid Nabawi kini. Itulah Madinah dulu. Tapi jadilah Pak, siapa kira-kira yang punya parfum sampai 300 meter masih tabaun? Nggak ada. Di siku dibuka parfum itu 300 meter masih tabaun juga parfum itu. Nggak ada. Nabi Muhammad dibuka, kecek Nabi mahal. Ikut saya punya kecek Rasulullah. Kecek Ummu Sulaim, ambo ya Rasulullah. Angku balik di mana kau? Ambo nak balik di mana ya Rasulullah. Jadi dapat di mana kau kecek? Nggak ada ya Rasulullah. Ummu Sulaim nak ingin bagi tahu tak? Kenapa ya Rasulullah? Kecek Ummu Sulaim, aku kecek Nabi SAW, arihtu, aku tak pernah menghirup bau parfum yang lebih lezat, yang lebih nikmat, melebihi kehebatan parfum ini. Iko parfum yang paling nikmat kecek Rasulullah. Balian lambo parfum kau kecek Nabi. Ummu Sulaim galak, sekecek Ummu Sulaim, hadza min ariqika syarif. Iko ko keringet engkau ke ya Rasulullah. Keringet Nabi bon parfum. Pas dengan nazam tadi, wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasan. Itu mulianya Nabi. Awak siko saya keringet bon parfum? Ada? Hah? Katanya kau Wahabi ini apa pun keringet bon tapai begini. Jadi tidak bisa awak menganggap enteng Rasulullah itu tidak. Maka awak memuliakan Nabi SAW agar tambah mahabbah gitu ke Sayyidina Rasulullah SAW. Kalau awak baca tentang kemuliaan Nabi hantafadat, apa katanya di dalam sebuah qaul Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, hatta fadatil ayam. Hatta fadatil ayam. Apa kata beliau? Syekh Abdullah Al-Haddad rahimahullah. Sampai habisnya dunia ini, maksudnya lah kiamat hari, menyebutkan kemuliaannya Rasulullah belum selesai. Begitulah mulianya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulia Nabi. Itu jasad Nabi. Beberapa baru yang kita baca. Alun layar liur Nabi. Riwayat Salamah bin Aqwa. Hadis dalam Sahih Bukhari. Belum lagi darah Nabi, riwayat Sayyidina Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam. Darah Nabi pun mulia Pak. Darah Nabi mulia. Sayyidina Abdullah bin Zubair. Jadi Nabi dalam hadis sahih disebutkan, Nabi itu kalau demam dua seubeknya. Nabi kalau demam dua. Hijamah cie, habbatus sauda cie. Berbekam cie, habbatus sauda cie. Itu ubek Nabi kalau Nabi demam. Tak pernah Nabi minum prokol, bodrek, paramek tu bid'ah. Kan kini orang kalau demam kamu dia ge paracetamol tu bid'ah. Kok nanubek sunnah lo berbekam je habbatu sauda je. Acu tanya kau Wahabi minum paracetamolnya atau tidak? Kalau minum paracetamolnya sampai ngenyuku bid'ah bro. Kalau yunan sunnah tu bekam nak minum habbatu sauda. Nabi minum habbatu sauda, Nabi berbekam. Dikumpullah dari Nabi, darahnya sagaleh banyak. Datanglah Abdullah bin Zubair. Kecik Nabi ke Abdullah bin Zubair antar biha. Buanglah darahku. Di mana ya Rasul? Fi makani la yarahun nas. Ditampek nandak ditengok dek manusia. Ndak dicalik dek manusia buang darahku. Yalah ya Rasulullah. Patuh Abdullah bin Zubair. Berjalan di belakang rumah Nabi, calik kiri kanan. Nampak jatuh rumah orang lalu dibuang darah kalian. Berjalan. Tak ada nampak tu rumah orang lalu. Kadi buang darah ke Abdullah bin Zubair. Takana Abdullah bin Zubair Nabi menyuruh buang ditampek nandak dicalik ke orang. Pulang. Dari kosong pulang ke rumah, dibawa ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi, "Sudah engkau buang?" "Sudah ya Rasulullah." "Di mana?" "Di tempat yang engkau suruh ya Rasulullah."
Kecek Nabi dan suruh dimacet Nabi. Ditampek nandak dicelik de orang ya Rasulullah. Nabi pun bingung di mana tampek kecek Rasulullah. Nabi nak tahu yang Nabi di mana tampeknya kecek Rasulullah. Di mana? Kecek Abdullah bin Zubair syarabtu ya Rasulullah. Aku minum darah tu ya Rasulullah. Khilaf ulama hadis. Di antara syarahnya Syama'il Muhammadiyah lil Imam Bajuri dengan Imam Qastulani, Mawahibul Ladunia fi Syarhi Syama'il Muhammadiyah. Dalam satu riwayat apa kata baginda Nabi? Man khalata damuhu 'ala dami dakhala al-jannah ma'i. Siapa yang bercampur darahnya dengan darahku, maka dia akan masuk surga denganku. Gara-gara minum darah Nabi, masuk surga dengan Nabi Abdullah bin Zubair bin Awam. Nah, bayangkanlah. Itu darah Nabi bisa dia apa? Darah buah. Jangan meninggal buaya tu ambil darah buaya tu. Anda lama buaya tu mampu ya, mampu sudah lain. Nah, ni kemuliaan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak ada yang lebih mulia makhluk ciptaan Allah, itulah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi agar cinta kita ini dianggap sebuah apa? Cinta yang benar, tahqiq, hakikat daripada cinta. Pertama itulah kita adab kepada Nabi. Dua, yakin seyakin-yakinnya Nabi ini yang mulia. Yang ketiga, memang Nabi bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak. Nabi itu diangkat memang karena akhlak. Karena akhlak. Al-Quran mengatakan kala ala khuluqil azim. Sayyidatuna Aisyah ditanya dalam hadis Riyadhus Shalihin, hadis sahih. Ketika ditanya, ya Sayyidatuna Aisyah, ya ummahatil mu'minin, wa kaifa akhlaq Rasulullah fi baitih. Bagaimana akhlak Nabi di rumahnya? Sayyidatuna Aisyah mengatakan, akhlaquhul Qur'an. Akhlak Nabi itu Quran. Apa maksud Quran? La yahtaju ziyadata wala nuqsan. Tak butuh kepada tambahan, tak pula bisa dikurangi. Sempurna. Itu Quran. Akhlak Nabi itu sempurna. Tak ada cacat sedikit pun, aib sedikit pun tak ada. Makanya Hasan bin Sabit jelas mengatakan wa ajmalu min kalam talidin nisa'u wa ahsanu min kalam talidin nisa' khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Memang tak ada aib sedikit pun dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulia sifatnya, mulia akhlaknya. Akhlak Nabi mulia. Ya Allah ya Karim. Mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlak. Tengok dalam rawi berjanji bagian akhir. Walamma kana nabi wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu'. Nabi itu orangnya pemalu. Orangnya rendah hati. Kemudian apa pemalunya Rasulullah? Saking pemalunya Rasulullah SAW. Hadis riwayat Sayyidina Utsman bin Affan. Nabi duduk-duduk jo sahabat. Tabukaklah kain sarung Nabi dek kancangnya angin. Terbuka kain sarung Nabi bukan nampak aurat Nabi, tidak. Tersingkap saja betis Rasulullah. Nampak betis Nabi putih. Langsung Nabi pingsan ketika itu. Saking pemalunya Rasulullah. Syadidal haya'i wat tawadhu'. Nah, itu Nabi pemalu Rasulullah. Awak pernah terbuka betis awak pingsan? Tidak aurat tu dah. Ibu-ibu pernah terbuka kepala. Terbuka jilbab bagai nampak rambut keribu tu bacat pula cat pirang namanya punya pula di laman rumah pernah pingsan. Tidak, dia apa? Tidak ada malu. Nabi memang malu tu mana yang tinggi. Malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu. Apa kata Imam Bardani? Yaksifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahluku ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yusayyi'u janaizahum wa la yahkiru faqiran adqa'ahu wa athwa. Nabi itu mencintai orang fakir miskin. Nabi duduk bersama mereka. Cari hadis dalam Syama'il Muhammadiyah, hadis hasan. Sahih, hasanun sahih. Imam Tirmizi menghukum hadis hasanun sahih. Bayang apa dulang nama tu, talam. Nabi makan pakai nampan, pakai dulang.
Tahu berapa isi nampan Rasulullah? Berapa yang ikut makan je Nabi, isi nampan Nabi itu berapa? Nabi makan surang? Dah. Nabi nak mansur. Oh, bertiga? Nah, bertiga tu saya ketik tu. Berapa isi nampan Nabi? 9 orang. Calik dalam Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmidzi. Yuhibbul fuqara wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Di situ tangan anak yatim, di situ tangan fakir miskin, di situ tangan lawan, kadang di situ makan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, padahal kalau kedudukan Nabi lebih tinggi rasanya Nabi dibandingkan dengan presiden. Tapi tidak ada istilahnya kau presiden suite, kau VIP, kau VIP, kau biasa. Tidak ada tu dah. Awaknya yang membuat benda itu tu. Ini kata tidak. Itu undangan-hidangan. Tiba, Pak, maaf Pak, ikut si kau gubernur kau Pak. Yang duduk si kau kepala dinas, bupati, wali kota kau Pak. Ya. Apalagi kalau presiden, jangan dia rakyat biasa ke makan jinyo oleh. Tak kan aduh tu. Nah, tapi dengan Rasulullah, di situ tangan orang miskin, di situ tangan fakir, duduk bersama. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita nak meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ya Karim. Jauh kita. Ayo biar balik kalau macam itu. Nah, Nabi yuhibbul fuqara. Wa yajlisu ma'hum, Nabi duduk bersama mereka. Wa ya'udu mardahum, begitu juga Nabi janguk mereka kalau mereka sakit. Kalau kalau yang bercalik ke rumah sakit itu calik dan sakit ke orang kaya, orang miskin. Ke orang miskin tak kawat caliknya ke rumah sakit. Tunggu sehat, saya besok bersobok aja nyomah. Mereka itu saja. Tapi kalau orang kaya capek tu. Kayu sanu tu sakit. Apalagi kalau rumah sakit ancak pula. Nah, tu. Kalau awak menjadi umat Rasulullah, menjadi umat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan tangguang-tangguang mengikuti sunnah Nabi. Jangan tangguang-tangguang menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-iqtida wal imtisaq. Betul-betul mengikuti dan betul-betul berpegang kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wabillahi at-taufiq. Ambo kasih kau ndak payah magi kaji kan. Karena di siko ada buya-buya. Cuman dek husnuzan nikum bi. Ya, dek karena belok sangko kambo saya tadi ambo mencuba lah apa nan nampak ambo apa nan dapat ambo sampaikan. Ya, ada kawan-kawan guru-guru kita ya, alhamdulillah majelis husam ada dan sudah mulai untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik itu kita support bersama-sama karena memang ya alaikum bil jamaah ya, kita ni Nabi anjurkan mesti berjamaah. Dek berjamaah itulah kita kuat, berjamaah itulah kita bersama. InsyaAllah kita tetap berada dan berjalan di atas jalan yang hak, jalan yang sudah dijalani oleh para salafus saleh dahulu. Mereka alhamdulillah kita kini sekedar melanjutkan saja. Maka oleh karena itu jangan sampai kita ragu pula dengan keyakinan kita. Jangan ragu kita dengan akidah kita, jangan pula kita ragu dengan pemahaman kita. Maka insya-Allah ya mudah-mudahan Allah selalu membantu kita, mengistiqamahkan kita, menjauhkan kita dari bala dan wabah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadza wabillahi at-taufiq. Ada tanya jawab? Apa tu? Alai majlis halaqah ma di halaqah. Salah jawab mengalam mau jawab gini. Ustaz salah menjawab. Apa tu? Kalau agak menggantung kawan-kawan halaqah menjawab. Tapi kalau nak menggantung nak cuba jawab. Apa pertanyaan? Jadi Bapak Ada pertanyaan? berikan kesempatan untuk dua orang penanya di malam hari ini.
Nggak ada tu. Rasanya makanlah kuih tadi tu. Silakan Bapak dan Ibu. Nggak ada. Pas. Telangkok ada. Cik mamalan kaji je tadi tu. Cik mamalan kaji je. Cinta ke Nabi Muhammad, ya, adab yang pertama. Ada ya. Nah, silakan Pak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masih ada Bapak Ibu satu pertanyaan lagi sebelum dijawab oleh Buya. Pertanyaannya tentang bagaimana mendudukkan hadis tentang Nur Muhammad. Nur Muhammad. Sebab itu ada kemuskilan iskal mungkin bagi sebagian tentang Nur Muhammad. Ada yang mengatakan dia diciptakan, ada yang mengatakan tidak. Mungkin perlu pencerahan tu ya. Itu saja ya. Agak menggigit pertanyaan Buya Pria aku Nur Muhammad. Nur Muhammad. Ada orang membalas Nur Muhammad. Ada yang mengatakan tidak ada hadis Nur Muhammad maudhu'. Tapi kalau dikatakan maudhu', Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari punya kitab khusus membahas tentang hadis Nurul Muhammad. Dan bahkan hadisnya sahih riwayat Sayyidina Jabir. Ma awal khalaqallahu kulli syai'. Ma awal khuliqallahu kulli syai'. Apa awal sesuatu yang diciptakan Allah. Nabi katakan huwa nuri. Awal sesuatu diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, nuri itu cahayaku. Nanti kita bahas tentang Nur Muhammad itu. Jadi tentang tadi surat apa tadi itu tak dapat dalam surah apa tadi bunyinya itu? Al-A'raf Al-An'am. Apa bunyinya surah Al-An'am? 153. Inilah jalan yang lurus gitu. Wahada apa? Ini jalan yang lurus, maka ini jalanku jalan yang lurus maka ikuti. Kalau awak bawa ke politik gini ko, awak pun gamang gini ko. Dan jale kalau ambo berprinsip, kamano kebanyakan daripada ulama yang hak kita mau ikut ke situ. Kalau ambo itu aja. Siapa ulama nan hak? Ulama yang sesuai keceknya jo perbuatannya. Ke situ wak. Apa arahannya ke situ wak. Kalau dia ambo model itu, ya kalau masing-masing awak berijtihad, awak nak tentu je orang tu dah. Nak tentu awak jo nam Prabowo ko dah, nak tentu awak jo Ganjar ko, nak tentu awak jo Anies ko, nak kenal awak jo nyon. Lain ada Anies tetangga awak cuman tak pakai Baswedan belakangnya ada Anies pakot saja. Nak kenal jadi apa caranya? Ya taklid. Mengikut kepada ulama yang hak. Siapa ulama yang hak? Ulama yang sesuai ucapannya, jo perbuatannya. Menurut Buya, saya orangnya. Kalau ambo luri-luri, saya ambo ke mana Habib Rizik, mau ke situ. Menurut ambo, beliau itulah yang hak menurut ambo. Dan ulama nama sebut yang hak sesuai keceknya jo perbuatannya, ya beliau lah. Tunggu, sila arahan beliau kama. Itu aja dah mau. Kok panjang lebih dari itu? Itu rabab jelasnya menyampaikan.
Jadi alulut aku tahun-tahun politik aku sedang direkam lu dek kawan-kawan anak balik balik tu juga. Dirabak tu lah namanya nyampen ni tentang itu tu lah. Oh cerai. Itu tu lah. Awak ikut arahan daripada ulama. Kemana kata ulama? Oh ke situ. Karena pandangan-pandangan ulama. Ulama tu kan memandangnya dengan punya alat nazar beliau. Awak taklid, awak nak punya alat nazar, jawab kepada itu aja lah. Awak taklid aja kepada para ulama gitu. Kemudian tentang Nur Muhammad. Nur Muhammad ambo yo agak payah lo menjawab tentang Nur Muhammad itu. Dalam kitab Nuzhatul Majalis fi Nakhaif Nafais karangan Imam Al-Arif Billah Abdurrahman As-Sayfuri Asy-Syafi'i tentang hadis Nur Muhammad ini banyak riwayatnya. Termasuk Imam As-Sakhawi Al-Hafiz Sakhawi dalam Qaulul Badi' fi Fadlis Salati ala Habib Syafi'i. Ada memang hadis itu riwayat, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Nah, jadi karena banyak riwayat-riwayat hadis tadi, kita mengambil pendapat yang sahih tentang adanya hadis itu dalam Nuzhatul Majalis itu awal mula Adam itu diciptakan alun aduh Nur Muhammad dapat di tubuh Nabi Adam. Nur kul aduh juga. Ndak ada seronya Nabi Adam kan. Itu dalam Nuzhatul Majalis. Ketika Nabi Adam mengecek dengan umatnya, Nabi Adam kok membelakangi. Karena ndak ada nur. Ndak sero rasanya Nabi Adam kok mengecek membelakangi umatnya. Dia menghadap ke situ, makmumnya, jemaahnya mencelik ke punggung Nabi Adam. Nak sero dah kecil Nabi Adam, dia nak lama merdeka dah ya Allah. Agilah nur. Diletakkanlah nur pertama kali ke Nabi Adam di mana? Ala zahri, ala jubhatih, di jidat. Itu dalam kitab Nuzhatul Majalis, riwayat daripada hadis Nabi SAW. Di jubhah kulah. Makanya semenjak Nur Muhammad ada di kaniang, semenjak itu pula lah awak baduk-aduk mengecek jurang. Awak kini kau kan pada aduk ngecek gini. Dek Nur Muhammad ada di kaniang. Maka kecek buaya-buaya awak dulu. Dek itu pula lah binatang buas tidak bisa menangkuk kita, menantang kita dari muka. Orang ditangkuk dari mau dari belakangnya cido. Orang dah singut belakang cido. Karena nak bisanya menantang awak dari muka. Dia apa? Ada nur. Tapi Nabi Adam tak ada puih dah. Nur Muhammad tu disiko tarian. Kamano? Nabi Adam munajat juga Allah. Ingin Nabi Adam ko sadu tubuhnya ada Nur Muhammad. Akhirnya macam mana? Ingin Nabi Adam dipindahlah dari siko oleh. Kamano? Itulah pindahan yang kedua kali daripada jidat jubhatih ko ala sabab. Kepada telunjuk. Maka itulah dianjurkan mengucapkan Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa imalatiha. Dalam Hasyiah Jamal jelas itu. Dan dimereng imalah tangan tadi. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka asyhadu anna nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Masih ke sajadah awak memandang. Asyhadu an la ilaha illallah, diangkat jari illallah. Pada kalimat illallah lafaz jalalah illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mata ndak kiblatnya ke sajadah ledo, tapi mata kiblatnya ke telunjuk. Dia apa ke telunjuk pas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Karena di telunjuk ada nurnya Muhammad. Kalau lebih dari itu kaji wak lebih bisanya, tapi matian dah streaming wak ke seketik. Panjang wak kaji begitu. Amu nak teluk dan mu nak jadi beko fitnah pula sudah ikut ngaji. Tapi awak membicarakan nan ada di dalam kitab. Nan awak mengaji, nan awak terima dari guru. Tapi beko kalau orang yang tak bisa menerimanya sabit fitnah, tapi tak fitnah ada dalil. Makanya diangkat. Maka bisa mana? Dia apa kok diangkat lo tangan? Dia apa memandang pula wak ke situ? Hampir sada-sada kitab dalam mazhab Syafi'i.
fikih dalam mazhab Syafi'i mulai matan, syarah, hasyah sampai syawahid pasti dianjurkan ketika Muhammad Rasulullah memandang ke siku. Dia apa? Karena dipindahkan kalinan kedua dari jubhah Nur Muhammad tu ke siku. Maka itulah mana. Makanya kalau orang masak mengaji Nur Muhammad go, tunjuknya kok jangan di pagar-agarahan. Bisa putih tali jantung orang ditunjuk aja. Ada di daerah Kota Kampar Hulu, Batu Basure, kemudian Muara Takus tarik ke dalam, naik boat awak, tiba di desa namanya Bandur Picak, naik boat agak sejam, ada kampung di tengah pulau di Sungai Kampar tu, di hulu Sungai Kampar. Itu kalau menjuluk Karambi orang di situ tu pak nak pakai pengalan dia tu pak. Nak pakai gerik, nak pakai pengalan, itu menjuluk Karambi pakai jari. Ya. Ha? Awak ceramah ke situ, awak you panik badan. Baru turun speedboat, cek. Yang ikon sewa jadi makanya dulu dia punya dulu bapak orangnya tak ada masjid bodoh, tak ada masjid buku yang tak ada masjid punya menjadi sesi orang bodoh masjid mati loh cik Laila tahu cik dia. Nah, jadi awak jalur masak aku masak waduk juga orang tu. Main ikut tarikh awak lah ya. Bila-bila lah biar awak kaji tentang Nur Muhammad. Saya dia pakai live streaming. Banyak kitab yang kita bahas tentang Nur Muhammad tu, banyak kitab-kitab hadis tentang Nur Muhammad. Jadi antaranya Al-Anwar Al-Muhammadiyah. Anwar Al-Muhammadiyah karangan Imam Yusuf Nabahani. Termasuk Madarijus Su'ud karangan Imam Nawawi Bantani. Termasuk kitab Qaulul Badi' fi Fadlis Salat 'ala Al-Habib karangan Imam Sakhawi, termasuk Nuzhatul Majalis, panjang pembahasan ini, termasuk Majalis Susanya. Banyak kitab-kitab hadis, syarahan-syarahan hadis penunjang untuk membahas tentang kaji Nur Muhammad itu. Nah, gitu dia. Apakah Nur ini berwujud dia atau tidak? Di situ disebutkan. Apakah dia berwujud atau tidak? Nah, apakah sama Nur ini dengan arwah atau ruh itu bagian daripada Nur atau memang Nur itu bagian daripada ruh? Ada di situ di dalam kitab-kitab itu, insyaallah. Itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Hamba mohon maaf atas segala salah dan khilaf, kok ada dan terlompek kecek, kok tergisi dek naik, kok tersinggung dan keturun. Hamba mohon maaf salah dan khilaf. Terima kasih, mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita dalam beramal berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimin fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya 'alimis sirri minna la tahtiki sitra 'anna wa 'afina wa'fu 'anna wa kullana haitsu kunna. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Buya Dr. Zulhadi Rais, CMA
yang telah menyampaikan tausiah di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kegalauan kita telah hilang dengan apa yang telah beliau cerahkan di kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian Bapak dan Ibu dan juga atas segala donasi untuk Halaqah Al-Husam Litafaqquh Fiddin. Kita bersama berdoa kepada Allah mudah-mudahan perjalanan beliau Dr. Zulhindri Rais untuk kembali ke Pekanbaru dilancarkan oleh Allah hendaknya dan selamat nanti sampai ke Pekanbaru dan bisa menjalankan aktivitas dengan lancar. Demikian Bapak Ibu, saya sebagai pembawa acara, mohon maaf kalau kira ada kesalahan kata. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf sekali lagi atas segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.